Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Frizal dengan NIM 22080750003 dari Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan kelas COR. Sebelum saya menjelaskan tentang resum dari kelompok 1 sampai dengan 6 ulangan tengah semester evaluasi pembelajaran, jadi saya ingin membacakan surah pendek dengan artinya, yaitu surah Atin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bialkamil hakimin. Yang artinya, demi buatin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan serta adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Dan di sini saya akan resum tentang kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu dengan judul konsep dasar menurut para ahli. Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai alat atau kegiatan penilaian suatu objek, namun evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu program. Secara teoritis, evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang serta khusus. Terkadang dalam fungsi pengawasan terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai terminologi konsep evaluasi. Konsep dasar menurut para ahli, menurut Hikmat, evaluasi adalah penilaian semua kegiatan untuk menemukan indikator-indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian suatu tujuan. Dan di sini ada beberapa istilah dalam evaluasi pendidikan. Tes adalah istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran nilai angka dari seseorang. Pengukuran pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Tujuan evaluasi membuat kebijaksanaan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang diberikan, memperbaiki materi dan program pendidikan. Dan ada dari kelompok 2 dengan judul memahami standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan mengacu pada panduan atau pedoman yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa dalam konteks sistem pendidikan nasional. Standar penilaian ini dirancang untuk memastikan bahwa evaluasi dan penilaian siswa konsisten, adil, dan relevan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara atau entitas yang mengatur sistem pendidikan. BSNP mengaku perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk membantu guru dan siswa memahami perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode atau unit pembelajaran untuk memberikan gambar tentang prestasi siswa. BSNP juga mengakui berbagai jenis penilaian, termasuk penilaian berbasis kelas, penilaian berbasis sekolah, dan penilaian berbasis nasional. Ini mencakup penilaian dalam bentuk tes, tugas proyek, presentasi, dan bentuk penilaian lainnya. Memahami aktor penilaian menurut BSNP di Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan pedoman dan standar penilaian dalam konteks pendidikan di negara tersebut. Untuk memahami peran dan aktor-aktor yang terlibat dalam penilaian menurut BSNP, berikut adalah beberapa informasi penting. Guru dan pendidik, siswa, orang tua, kepala sekolah, pemerintah, lembaga penyelenggara ujian. Jadi sekian dari kelompok 2 dan saya akan melanjutkan kelompok 3 yang berjudul dengan karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran. Komponen pembelajaran yaitu ada pendekatan tradisional, ada pendekatan sistem dasar pemikiran. Evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku siswa, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku sebelum, pre, dan sesudah pos pembelajaran terjadi. Model ini tidak memperhatikan proses. Model ini menekankan adanya tes awal dan tes akhir langkah pelaksanaan. Model ini menggunakan 2 kriteria penentu keberhasilan, yaitu TIK dan TIU. Evaluasi diartikan sebagai proses untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
Praktis, kejelasan rumus ukuran atau patokan. Objek evaluasi adalah perubahan tingkah laku siswa, kognitif, afektif, psikomotor. Sekian dari kelompok 3, jadi kita langsung lanjut ke kelompok 4 yang berjudul memahami prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar mengajar. Kedua, ada prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematis. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran ada perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil evaluasi. Pentingnya analisis kebutuhan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis sistem dapat mengikuti langkah-langkah metode pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan kesimpulan. Yang B, menentukan tujuan pilihan. Ada memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran, menentukan keberhasilan peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, dan menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan evaluasi. Bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi? Jenis evaluasi yang digunakan akan mempengaruhi seorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar. Guru dapat menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sekian dari kelompok 4, jadi kita lanjutkan ke kelompok 5 dengan judul memahami konsep pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Pengertian tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang hampir dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Menurut Webster Collegiate dalam Arikunto 1995, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensia, kemampuan, atau yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sekian PPT dari kelompok 5, dan saya lanjutkan ke PPT kelompok 6 dengan judul memahami pengembangan instrumen non-jenis tes. Tujuan pengembangan instrumen jenis non-tes. Tujuan utama pengembangan instrumen non-tes adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tidak dapat diukur melalui tes tradisional. Instrumen non-tes memberikan pandangan holistik tentang kemampuan, sikap, dan karakteristik seseorang. Adapun jenis-jenis instrumen non-tes yang umum ada observasi, memperhatikan individu dalam situasi nyata untuk mengamati perilaku dan kinerja mereka. Ada kuesioner, mengumpulkan data melalui pertanyaan yang dijawab oleh responden. Wawancara, mendapatkan informasi melalui percakapan langsung dengan individu yang secara diamati. Dalam pengembangan instrumen non-tes, kita perlu memperhatikan aspek-aspek berikut, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, sensitivitas, praktikalitas instrumen, dan ada kelebihan instrumen non-tes dibandingkan instrumen tes. Faktor-faktor yang mempengaruhi validasi instrumen jenis non-tes, yaitu ada kompetensi penilaian. Keahlian dan pengetahuan penilai dapat mempengaruhi interpretasi dan penilaian terhadap instrumen non-tes. Jadi, instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Jadi sekian resum kelompok 1 sampai 6 menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.